Selanjutnya kita sampai kepada materi penyajian data dalam bentuk diagram. Setelah data dikumpulkan dan kemudian data diorganisasi, data kemudian harus disajikan dalam bentuk diagram agar lebih mudah dalam penarikan kesimpulan. Ada beberapa macam diagram yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah diagram garis. Diagram garis tentu saja diagram yang bentuknya merupakan garis-garis. Nah, kalau di sini ini salah satu contoh diagram garis data nomor sepatu kelas 12 PM1. Diketahui di sini ada data anak yang memiliki ukuran sepatu 36, yaitu ada satu anak. Ada anak yang memiliki ukuran sepatu 37, ada 3 anak, kemudian ada satu orang lagi yang memiliki ukuran sepatu 38 dan seterusnya, ya. Datanya kemudian titik-titiknya kemudian dihubungkan dengan garis-garis sehingga terbentuk diagram garis. Selanjutnya kita masuk ke diagram kotak garis. Nah, seperti inilah bentuk diagram kotak garis. Ada garis dan ada kotak, ya. Permulaan garis ini dimulai dari data terkecil atau X minimum sampai X maksimum, ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada kotak. Kotak ini ada 3 garis juga. Garis yang pertama adalah Q1, garis kedua adalah Q2, dan garis ketiga ada Q3. Jadi diagram kotak garis ini menekankan tentang penyebaran data, di mana letak Q1 sampai Q3 dari range data terkecil hingga data terbesar. Inilah diagram kotak garis, sangat mudah untuk dibuat. Yang selanjutnya adalah diagram batang daun. Ya, ada batangnya, kemudian ada daunnya. Nah, diagram batang daun ini memisahkan antara puluhan dan satuan. Contoh, batangnya 4, daunnya 47. Artinya ada data yang 44, kemudian 47. Selanjutnya untuk data yang puluhannya 5, ada 56 dan 59. Untuk data yang puluhannya 6 ada 61, 63, 64, 65, 66, 68. Sehingga kita bisa lebih mudah melihat data puluhan yang mana yang memiliki lebih banyak data. Ternyata kalau dari data di sini, data yang puluhannya 70 adalah data yang paling banyak. Selanjutnya adalah lingkaran. Ini contohnya, tentu saja dalam bentuk lingkaran yang kemudian dibagi-bagi sudutnya. Nah, dari sini mudah sekali terlihat bahwa penduduk Gresik adalah penduduk yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang lain. Yang selanjutnya adalah yang Sidayu lebih kecil, paling kecil dibandingkan yang lain. Nah, bagaimana cara membuat sudut-sudutnya ini adalah dengan menghitung, misalkan penduduk Gresik ada berapa, dibagi total seluruh penduduk dikali 360. Karena total satu lingkaran sudutnya adalah 360. Begitulah cara untuk membuat diagram lingkaran. Yang selanjutnya adalah histogram dan poligon frekuensi. Saya percaya ini adalah diagram yang baru bagi kalian. Nah, ini akan kita perdalam nantinya, histogram, poligon, dan satu lagi ada ogif. Ini adalah contoh histogram. Histogram ini yang seperti diagram batang, ya, seperti diagram batang, namun berbeda dengan diagram batang. Kalau diagram batang tidak mepet seperti ini, kalau histogram itu mepet-mepet. Nilai-nilai yang di samping-samping ini adalah tepi, ya, tepi dari tepi atas maupun tepi bawah tiap kelas, ya. Sehingga untuk kelas yang pertama di sini tepi bawahnya adalah 30,5, berarti batas bawahnya adalah 31. Kemudian tepi atasnya 40,5. Ini juga adalah tepi bawah bagi kelas yang kedua. Sehingga kalau histogram perlu diingat bahwa nilai-nilai yang di bawah ini adalah tepi. Kemudian jika tiap ujung dari batang pertama sampai batang terakhir dihubungkan dengan garis itu namanya poligon frekuensi, ya. Jadi itu sebenarnya seperti diagram garis, namun kemudian disatukan dengan histogram, itu namanya adalah poligon frekuensi. Seperti itu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana cara untuk membuat histogram dan poligon frekuensi. Selanjutnya adalah ogif. Nah, ini juga saya percaya baru. Ogif adalah seperti diagram garis,
namun tentu saja berbeda. Nah, di sini ada dua macam ogive positif atau ogive naik yang dari kiri ke kanan fungsinya naik, kemudian ogive turun yang dari kiri ke kanan bentuknya turun ya. Nah, data-data ogive ini yang di bawah ini merupakan data dari frekuensi kumulatif. Kalau misalkan ogive kurang dari, ogive naik menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, ya, kurang dari sehingga dari kiri ke kanan naik. Sedangkan untuk ogive negatif atau ogive turun itu menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari, sehingga dari kiri ke kanan turun. Sehingga ketika ingin membuat ogive, dalam tabel distribusi frekuensi haruslah kalian membuat kolom untuk FKK dan FKL, baru kemudian bisa membuat ogive. Untuk selanjutnya kita akan melihat satu contoh bagaimana cara membuat ogive positif dan ogive negatif. Di sini saya memiliki sebuah contoh tabel distribusi data berkelompok, sudah dicari FKK dan FKL-nya ya. Data yang digunakan pada ogive positif dan ogive negatif adalah tepi-tepi kelas ya, bukan batas tapi tepi-tepi. Contoh kelas pertama dari 55 sampai 59. Berarti tepi bawah dan tepi atasnya adalah 54,5 dan 59,5. Sehingga kita bisa tulis 54,5, 59,5. Ya. Kemudian yang di tengahnya frekuensinya adalah 7 ya. Sehingga di sini di tengah-tengah 54 sampai 59 taruh 1.7 ya. Kemudian yang kedua, kelas yang kedua 60 sampai 64 berarti tepi bawahnya adalah 59,5 mepet dengan tepi atas kelas yang pertama 59,5 sampai 64,5. Demikian juga dengan kelas yang ketiga akan mepet dengan tepi bawahnya yaitu 64,5 dan seterusnya. Bagian tengah-tengahnya kemudian beri titik berdasarkan frekuensi kumulatif kurang dari ya. Sehingga yang paling terakhir ini adalah 100 sampai yang terakhir ini adalah 100 ya. Jadi ciri-ciri dari ogive adalah menggunakan tepi-tepi kelas ya, dan kemudian frekuensinya pakai frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana untuk ogive negatif. Ogive negatif tetap menggunakan tepi-tepi kelas, namun frekuensinya sekarang menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari, sehingga dari kiri ke kanan grafiknya atau ogive-nya akan turun ya, sama dengan yang sebelumnya namun menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soal. Di sini saya punya contoh soal mengenai histogram ya. Di sini ada data berat badan sejumlah siswa ya. Yang ditanyakan adalah median dari data di atas ya, nomor 26. Nah, kita review lagi bahwa rumus median sama dengan Q2. Kuartil kedua adalah tepi bawah kelas mediannya ditambah setengah N dikurang FKK frekuensi kumulatif kelas sebelum dibagi frekuensi kelas median dikali interval kelasnya. Nah, sekarang kita lihat jumlah atau ukuran dari data atau histogram yang ini adalah jumlah total datanya adalah 1 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 4 ya. Sehingga N-nya adalah 24. Nah, sehingga setengah N-nya itu ada 12. Mediannya itu ada di data ke-12. Kita lihat di sini data ke-12, di sini 1, di sini 6, sampai sini sampai data ke-13. Berarti data ke-12 ada di kelas yang ketiga. Ya, ada di kelas ketiga. Ini adalah kelas median, ya. Sehingga nanti tepi bawahnya akan kita gunakan tepi bawah kelas yang ketiga. Bagaimana dengan K-nya ya? Seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa bilangan atau angka-angka di bawah ini adalah tepi kelas. Untuk kelas yang pertama, batas bawah dan batas atasnya berarti 47 sampai 49. Ya, 47 sampai 49 berarti 47, 48, 49. K-nya atau interval kelasnya adalah 3. Nah, setelah kita mendapatkan data-data yang kita perlukan, kita masukkan ke dalam rumus. Mediannya tepi bawahnya adalah 52,5 ditambah
setengah N yaitu 12 kurang FKK. FKK-nya berarti kelas yang ini dan kelas yang ini, 1 tambah 6 7 kurang 7 dibagi frekuensi kelas median yaitu 6 ya. Dibagi 6 dikali K. K-nya tadi sudah kita dapat yaitu 3. Sehingga 5,2 ditambah 5/2 sama dengan 55,0. Itulah jawabannya E ya. Itulah cara untuk mencari median dari histogram. Oke, kita kemudian lihat lagi contoh selanjutnya, yaitu soal mengenai diagram lingkaran ya. Di sini diketahui yang satu lari pagi, yang kedua renang, ketiga renang, dan keempat sepak bola ditunjukkan oleh diagram berikut ya. Diketahui yang lari pagi ada 30 orang, ternyata yang lari pagi ini yang pertama. Di diagram batang sudutnya 50 derajat, N-nya adalah 30. Yang ditanyakan jumlah orang yang senang renang itu sebanyak berapa. Otomatis ketika kita mau mencari jumlah orang yang senang renang, kita perlu mengetahui jumlah total semuanya. Sehingga dari yang diketahui kita cari dulu jumlah totalnya. Kita pindahkan ke kertas ini. Jumlah orang yang gemar lari pagi adalah 30 orang. Ini jumlah orang yang lari pagi ini didapat dari 50 ya, 50 ini dibagi 360 kali jumlah total. Di sini saya simbolkan NT ya, sama dengan 30, sehingga jumlah totalnya adalah 216. Ya. Bagaimana dengan yang renang? Berarti yang renang bisa didapat dengan cara yang ketiga ini ya, 30 dibagi 360 dikali jumlah total. Jumlah totalnya 216 sehingga jumlahnya adalah 18 orang. Ternyata ada 18 orang yang senang untuk berenang ya. Jawabannya adalah E. Contoh yang selanjutnya ini mengenai nilai rata-rata ya. Kita ingat-ingat lagi cara untuk mencari nilai rata-rata adalah semua data kita jumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Nah, contoh nomor 9, nilai rata-rata tes matematika dari 10 siswa adalah 55. Saya berikan simbol di sini adalah A bar. A bar adalah nilai rata-rata dari 10 siswa sama dengan 55. Kemudian dan jika digabungkan lagi dengan 5 siswa, jadi ada 5 siswa yang ditambahkan, nilai rata-ratanya menjadi 53. Saya berikan simbol B bar. Nilai rata-rata setelah ditambahkan 5 siswa lain, rata-ratanya menjadi 53. Nah, kemudian yang ditanyakan, nilai rata-rata dari 5 siswa yang baru ditambahkan tersebut adalah berapa? Saya simbolkan dengan C bar, nilai rata-rata 5 siswa yang ditambahkan, yang kita belum tahu nilainya. Oke, berarti untuk mendapatkan nilai rata-rata yang baru, yang setelah ditambahkan 5 siswa, B bar ini diperoleh dari total seluruh siswa, yang mana itu didapat dari 10 kali nilai rata-rata dari 10 siswa, A bar, ditambah 5 dikali nilai rata-rata dari 5 siswa tambahan, dibagi sekarang jumlahnya dari 10 ditambah 5 menjadi 15 ya. Nah, kemudian kita coba substitusi setiap simbolnya di sini. B bar di sini kita sudah dapat yaitu 53 ya, sehingga 53 sama dengan 10. A barnya juga udah ada 55 ditambah 5 kali C bar. C barnya ini akan kita cari ya, belum diketahui, per 15 total semuanya. Nah, sehingga saya kali silang 15 kali 53 yaitu 795 sama dengan 550 tambah 5 C bar. Kemudian kedua ruas dikurangi dengan 550 menjadi 245 sama dengan 5 C bar. Kemudian dibagi dengan 5, C barnya adalah 49. C bar ini adalah nilai rata-rata 5 siswa tambahan. Di sini jawabannya adalah 49, yaitu A. Nah, soal selanjutnya adalah soal nilai rata-rata juga. Soalnya adalah dalam suatu kelas terdiri dari 20 putri dan 28 putra. Nilai rata-rata matematika yang dicapai untuk satu kelas yaitu 6,2. Saya simbolkan dulu jumlah siswi, saya simbolkan dengan NI yaitu 20, dan jumlah siswa saya simbolkan dengan NA yaitu 28. Kemudian X barnya adalah nilai rata-rata matematika untuk satu kelas. Nilai rata-rata putra ditambah nilai rata-rata putri yaitu 6,2.
Jika nilai rata-rata kelompok putri adalah 6,8, saya simbolkan dengan X bar I sama dengan 6,8, maka nilai rata-rata kelompok putra atau X bar A adalah berapa? Ya, di sini kita bisa membuat atau menghasilkan rumus untuk mencari X bar. Nilai rata-rata satu kelas adalah nilai rata-rata putra dikali jumlah putra ditambah nilai rata-rata putri dikali jumlah putri per jumlah total, yaitu NA ditambah NI. Ini sama dengan 62 nanti. Untuk X bar A kita akan cari dikali NA. NA-nya adalah 28 ya. Ditambah X bar I-nya adalah 6,8 dikali NI. NI-nya adalah 20 dibagi NA ditambah NI, berarti 20 ditambah 28 sama dengan 48 sama dengan 6,2 ya. Saya kali silang menjadi 297,6. Kemudian 6,8 kali 20 menjadi 136,0. Kemudian ini pindah ruas menjadi 28 X bar A sama dengan 161,6, sehingga X bar A nya menjadi 5,77, sehingga jawabannya adalah B, 5,77.